Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Hari ini bersama seluruh gereja kita bersukacita dan bersyukur secara khusus kepada Tuhan karena kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Kristus Tuhan kita, dan juga Bunda kita sekalian. Bagi gereja umat Allah, kelahiran Bunda Maria merupakan anugerah Allah, sebab merupakan langkah Tuhan yang semakin mendekati karya penyelamatan kita. Tuhan menggunakan iman dan kesediaan manusia untuk melanjutkan karya penyelamatannya. Secara istimewa Bunda Maria turut serta dalam karya itu. Dalam hal ini kita mendapat teladan yang luar biasa. Saudara-saudari, mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah bersama-sama menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Perayaan Ekaristi ini kita persembahkan untuk bersyukur atas pesta pelindung lingkungan Santa Maria, memohon berkat dan rahmat kesehatan bagi seluruh warga lingkungan Santa Maria. Untuk mengucap syukur atas ulang tahun seorang anak, semoga senantiasa diberi kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Untuk memohon kesejahteraan arwah Bapak Nyo Iho, Bapak Ui Haijiang, Ibu Lena Herawati, dan Bapak Budi Setiawan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, penuhilah hamba-hamba-Mu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Nabi Mika. Inilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrata, engkau terkecil di antara suku-suku Yehuda. Tetapi darimu akan tampil bagiku seorang yang menjadi penguasa Israel. Asal-usulnya dari dahulu, semenjak zaman purbakala. Musuh-musuhnya akan dibiarkan sampai saat wanita itu bersalin dan melahirkan anaknya. Maka saudara-saudaranya yang tersisa akan kembali kepada umat Israel. Ia akan tampil dan mengembalakan kawanannya dengan kekuatan Tuhan dalam nama Allah yang agung. Lalu mereka akan menetap dengan tenteram, dan ia akan memperluas kerajaannya sampai ke batas-batas bumi. Dia sendirilah damai bagi umatnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Aku bersukaria dalam Tuhan, aku bersukaria dalam Tuhan. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, hatiku bergembira karena Engkau menyelamatkan daku. Aku bersukaria dalam Tuhan. Aku bernyanyi bagimu karena kebaikan-Mu terhadapku. Aku memuji nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku bersukaria dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Beginilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, keturunan Abraham. Abraham mendapat anak bernama Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yehuda beserta saudara-saudaranya. Yehuda menurunkan Peres dan Serah dari Tamar menantunya. Peres menurunkan Hetsron, Hetsron menurunkan Ram, Ram menurunkan Aminadab, Aminadab menurunkan Nahason. Nahason menurunkan Salmon, Salmon menurunkan Boas dari istrinya yang bernama Rahab. Dan Boas menurunkan Obed dari Rut. Obed menurunkan Isai dan Isai menurunkan Daud yang menjadi raja. Daud menurunkan Salomo dari istri Uria, Salomon menurunkan Rehabeam, Rehabeam menurunkan Abia dan Abia menurunkan Asa. Asa menurunkan Yosafat, Yosafat menurunkan Yotam, menurunkan Yoram, Yoram menurunkan Utsia. Utsia menurunkan Yotam, Yotam menurunkan Ahas, Ahas menurunkan Hizkia, Hizkia menurunkan Manasye, Manasye menurunkan Amon. Amon menurunkan Yosia, Yosia menurunkan Yekonia beserta saudara-saudaranya
di waktu pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dan sesudah waktu pembuangan di Babel itu, Yekonia menurunkan Sealtiel, Sealtiel menurunkan Serubabel, Serubabel menurunkan Abihud, Abihud menurunkan Elyakim, Elyakim menurunkan Atsor, Atsor menurunkan Sadok, Sadok menurunkan Achim, Achim menurunkan Eliud, Eliud menurunkan Eleatsar, Eleatsar menurunkan Matan, Matan menurunkan Yakub, dan Yakub menurunkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Yesus Kristus lahir, Maria ibunya telah mengikat janji nikah dengan Yusuf. Sebelum mereka berumah tangga, Maria ternyata sudah mengandung karena Roh Kudus. Yusuf suaminya seorang yang lurus hati, tidak mau mempermalukan Maria. Maka direncanakannya untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika ia memikir-mikirkan hal itu, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata kepadanya, "Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, sebab buah kandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang putra yang harus kau beri nama Yesus, sebab ia akan menyelamatkan bangsanya dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya terlaksanalah firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya, seorang gadis akan mengandung dan melahirkan putra yang akan diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Demikianlah Injil Tuhan. Merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria juga berarti merayakan kelahiran ibu kita semua, ibu kita masing-masing, ibu kaum beriman Kristiani. Perayaan kelahiran Santa Perawan Maria mau menunjukkan bahwa Allah senantiasa merancang keselamatan kita manusia. Soal waktu penyelamatan manusia, Allah lah yang mengatur. Apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil, yaitu silsilah berbagai generasi, mulai dari manusia beriman pertama yaitu Abraham, sampai dengan kelahiran Yesus Kristus. Terdapat puluhan rentetan nama. Dan mereka ini adalah manusia biasa yang juga terkena oleh dosa, manusia-manusia biasa yang juga rapuh dan lemah. Tetapi Allah tetap bisa meluruskan sejarah manusia untuk berjalan sesuai rancangannya, dan pada saat yang tepat yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika masanya sudah matang, saatnya keselamatan manusia dikerjakan oleh Allah, Allah semakin meluruskan sejarah atau generasi manusia-manusia itu untuk semakin selaras dengan rencananya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma juga mengatakan bahwa segala sesuatu menguntungkan bagi mereka yang mencintai Allah, bahkan segala sesuatu itu akan mengarah kepada kebaikan bagi orang-orang yang mencintai Allah menurut rencana Allah dari semula. Kita melihat adanya rentetan nama-nama manusia yang rapuh, yang lemah, yang juga bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika saatnya mendekat,
bahwa Allah akan mengerjakan karya keselamatannya ketika saatnya sudah memuncak. Maka yang kita lihat dalam bacaan Injil tadi, karya Roh Kudus itu semakin dominan. Bahkan ketika langkah Tuhan semakin mendekat untuk menyelamatkan manusia dan karya Roh Kudus semakin dominan dalam sejarah hidup manusia, seringkali langkah Allah itu tidak bisa dipahami atau dimengerti oleh kita manusia. Bahkan Yusuf anak Daud ragu-ragu untuk memilih Maria yang sudah mengandung meskipun mereka belum menjadi suami istri. Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria tanpa mempermalukan Maria. Tetapi karena dia memikir-mikirkan hal itu, maka seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri." Dengan demikian saudara-saudari, ketika karya keselamatan Allah bagi kita semakin dekat, karya Roh Kudus menjadi semakin dominan, menjadi semakin kuat, dan kadang-kadang bahkan sering tidak kita pahami. Untuk itu Allah membuat kita memahami rencananya seperti yang dialami oleh Yusuf dalam mimpi tadi. Maka ketika saatnya sudah semakin mendekat, karya Roh Kudus semakin dominan, semakin kuat. Maka saudara-saudari yang terkasih, pesta kelahiran Santa Perawan Maria juga meneguhkan kita dalam iman bahwa kalau kita menghendaki, kita mengharapkan Tuhan mengerjakan keselamatan kita, maka tidak cukup bagi manusia hanya sekadar melahirkan generasi ke generasi. Kita perlu menyediakan ruang dan waktu bagi karya Roh Kudus semakin dominan, semakin kuat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka ketika Roh Kudus semakin berkarya, semakin leluasa berkarya di tengah-tengah kita, itulah saat keselamatan Tuhan semakin dekat, karena Tuhan menjadi lebih leluasa mengerjakan keselamatannya di tengah-tengah kita. Maka kelahiran Santa Perawan Maria juga meneguhkan kita dalam pengharapan bahwa karya Tuhan, cara Tuhan mengerjakan keselamatan kita, membuat kita selalu bisa berharap dan selalu mengharapkan yang baik lahir dari Allah. Tentu saja kita tidak mengandalkan kerapuhan manusiawi kita, tetapi kita diharapkan sekadar memberikan ruang dan waktu supaya Roh Kudus semakin leluasa bekerja dalam diri kita. Maka Allah juga akan leluasa mengerjakan keselamatan manusia.